Kerusakan moral dalam lingkungan sekolah. Tugas podcast di SBD. Dosen pengampu, Mrs. Miliana Nurfitriani M.Pd. Oleh Nanda Trisna RC2286206034. Alvin ALVIKI ENIC 2286206029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dalam podcast mengenai kerusakan moral. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Tisna Rapita dari PGSD 2A dengan NIM C22862060. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Alvin Apiani dari PGSD 2A dengan NIM C2286206029. Nah, kita kan di sini akan sedikit mengulas mengenai kerusakan moral dalam lingkungan sekolah dan kekerasan antar teman. Nah, sebelumnya, gimana nih kabar kamu terlebih dahulu? Alhamdulillah baik nih. Oh iya, di sini kita akan membahas tentang kerusaknya moral di sekolah pada masa remaja. Bagaimana sih pendapat kamu mengenai hal ini? Saya senang bisa berbicara tentang isu yang sangat penting ini, di mana kita memang harus memperhatikan nilai moral anak remaja saat ini. Benar banget nih. Yuk kita mulai dengan mendefinisikan apa sih itu kerusakan moral dalam lingkungan sekolah dan kekerasan antar teman. Dari yang saya tahu, kerusakan moral dalam lingkungan sekolah dapat kita lihat dari bagaimana etika moral pada siswa tersebut, hilangnya nilai-nilai moralnya, perilaku yang tidak baik antar siswa. Hal ini juga dapat mencakup tindakan seperti penindasan, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan secara verbal. Nah, kekerasan antar teman juga mencakup pengabaian terhadap teman sebaya ataupun perilaku diskriminasi berdasarkan ras atau agama atau orientasi seksual tersebut pada siswa itu sendiri. Benar banget nih Nanda, kenapa sih kamu bisa berpikir bahwa kerusakan moral itu menjadi masalah serius di lingkungan sekolah? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kerusakan moral dan kekerasan antar teman dapat menyebabkan kerugian fisik dan emosional yang serius bagi korban itu sendiri. Ini juga dapat berdampak pada prestasi akademik, pada si korban akan terganggu, korban maupun pelakunya akan terganggu, dan juga akan kesejahteraan mental dan kepercayaan diri sendiri itu juga akan terganggu. Selain itu juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak kondusif, di mana siswa tidak dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada pembelajaran yang dilakukan. Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini di lingkungan sekolah? Ada beberapa langkah yang bisa dapat diambil. Yang pertama, penting bagi sekolah untuk memiliki kebijaksanaan yang jelas dan tegas terkait kekerasan antar teman. Ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi siswa menjadi korban, seperti halnya adanya BK ataupun tempat curhat antar teman seperti kotak saran ataupun hal lain. Dan juga kita harus menanamkan pendidikan karakter dan program anti kekerasan juga yang perlu diperkenalkan secara sistematis di kurikulum sekolah itu sendiri. Apakah menurut kamu ada peranan yang bisa dimainkan oleh guru, orang tua, dan siswa dalam mengatasi masalah ini? Tentu saja ada. Dari guru dapat berperan sangat penting, di mana guru dapat memperhatikan dan mendukung siswa, mendorong budaya inklusif di kelas tersebut, dan melibatkan siswa dalam diskusi dengan tentang etika dan nilai-nilai yang baik. Orang tua juga sangat harus terlibat aktif dalam pendidikan anak mereka, karena ini bisa membangun hubungan antar anak dan ibu, antara guru dan siswa itu sendiri. Sedangkan siswa mereka
bisa menjadi sekutu bagi teman-teman mereka yang rentan. Memberikan dukungan dan melaporkan insiden tersebut itu siswa dapat leluasa untuk berbicara terhadap guru itu sendiri ataupun orang tuanya. Saya juga, aku pernah melihat video tentang kekerasan terhadap remaja yang mana memang sangat memprihatinkan. Dan juga di dunia kita yang terhubung secara digital dan kompleks ini, kekerasan remaja telah menjadi isu yang sangat mendesak bagi kita semua. Generasi muda kita dihadapkan pada tantangan yang sangat berat dan seringkali dampak negatif dari kekerasan remaja tidak dapat diabaikan. Salah satu video perundungan kekerasan di sekolah. Kenapa kamu diam aja digituin teman? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga, ya? Teman kamu juga yang beginiin. Saya lihat dari sono ini udah pasrah nih anak. Ini air got kan? Air got bukan, jujur. Air got bukan. Nih, wajah-wajah teman yang baik hati. Nih, wajah-wajah teman yang baik hati. Wah, sangat memprihatinkan sekali ya moral anak saat ini. Apalagi video yang tadi itu memang sudah sangat memprihatinkan kerusakan moral sejak dini. Menurut kamu, apa sih poin yang didapat dari kekerasan antar teman ini? Dan lagi skenario seperti sering terjadi di sekolah-sekolah kita dan dalam kehidupan sehari-hari remaja. Dalam situasi ini, penting bagi kita untuk mencari pemahaman apa yang lebih penting dalam tentang akar masalah ini. Yang saya dapat itu sih dari video ini. Yang pertama, video tersebut menyebutkan bahwa timbulnya kekerasan dalam pertemanan pada remaja pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan remaja dalam melakukan kontrol emosinya itu sendiri. Ini juga menunjukkan pentingnya remaja belajar mengelola emosi dan konflik secara sehat saat mendapatkan masalah. Poin kedua menjelaskan bahwa keadaan mental dan emosi yang masih sangat labil pada remaja dapat mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Remaja seringkali belum memiliki pemahaman yang sangat matang tentang konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Yang poin ketiga menyebutkan bahwa pola pikir yang belum matang pada remaja mendorong setiap tindakan yang dilakukan dapat berpotensi menimbulkan kekerasan. Remaja juga perlu didorong untuk memahami pentingnya menghormati pasangan mereka atau teman mereka dan mengatasi masalah dengan yang tidak melibatkan kekerasan itu sendiri. Benar banget nih, itu sangat penting banget. Menurut studi terbaru, kekerasan remaja dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, pengaruh lingkungan, dan ketidakmampuan mengelola emosi. Terlebih lagi, akses mudah ke konten kekerasan di media sosial dan permainan video semakin memperburuk situasi ini. Penjelasan psikolog tentang perundungan. Bullying jadi salah satu masalah serius di Indonesia. Jangan pernah menganggap remeh. Menurut data KPAI, dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Angka tersebut termasuk kasus bullying di sekolah dan di sosial media. Dampak bullying terjadi dalam beberapa tingkatan. Di antaranya, korban lebih rentan mengalami gangguan psikologis, memicu timbulnya depresi, dan pada tingkatan yang lebih parah, bisa memunculkan keinginan bunuh diri. Deretan permasalahan ini bersifat traumatik, dan dalam beberapa kasus membutuhkan penanganan yang lebih serius. Lalu, apakah kita sebagai orang tua hanya bisa diam saja? Masihkah kita ingat dengan Rizal
anak yang berjualan jalan kote yang dibully oleh teman-teman di lingkungannya, atau kasus yang menimpa Audrey, siswi SMP di Pontianak yang jadi korban pengeroyokan oleh 12 siswi SMA. Sudah saatnya kita memutus rantai bullying. Mari sama-sama kita bangun kepedulian terhadap perkembangan dan masa depan generasi penerus bangsa agar dapat tumbuh besar di lingkungan yang suportif dengan semangat yang positif. Memang benar sih, namun penting juga bagi kita untuk mengubah paradigma kita terhadap dalam menghadapi kekerasan remaja. Kita juga harus melihat mereka sebagai individu yang membutuhkan bantuan dan dukungan dan pengertian. Seperti saat ada siswa yang masuk ke BK, kita harus memberikan sandaran bagi siswa itu sendiri agar siswa itu nyaman dan dapat bercerita kepada kita, agar kita juga tidak salah memberikan saran pada siswa itu sendiri dan juga siswa tidak salah dalam mengambil tindakannya. Ya, benar banget sih. Memang kita harus saling membantu untuk mengubah lingkungan kita sendiri terlebih dahulu, agar tidak ada toksik sehingga tidak menimbulkan kasus kekerasan. Ya, memang benar sih. Seperti yang saya dengar juga, ada kasus kekerasan remaja. Ini merupakan yang sangat serius yang harus ditangani dengan segera, bahkan memperlihatkan betapa pentingnya peran kita semua dalam mencegah dan menangani kekerasan ini. Setiap tindakan kekerasan remaja memberikan dampak yang sangat merugikan baik bagi korban ataupun pelaku itu sendiri. Salah satu artikel kasus perundungan di Tasikmalaya. Ya, aku pun pernah melihat artikel mengenai kasus penganiayaan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian, bahkan melibatkan Kemendikbud. Saat ini dan pihak sekolah pun katanya membantu korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah serius ini. Ya, namun saya sangat memprihatin sekali mendengar kejadian ini, apalagi korbannya adalah perempuan yang mana pelakunya itu laki-laki dan didampingi oleh 4 orang yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut. Iya, begitu. Namun untuk orang tua pelaku bukan dari Kemendikbud itu sendiri, namun klarifikasi dari kepala sekolah, katanya orang tua pelaku itu adalah salah satu anggota ASN. Namun untuk orang tua pelaku sudah meminta maaf kepada si korban. Ya, memang seperti itu. Banyak sekali faktor yang dapat berperan seperti 3 poin di atas untuk menimbulkan kekerasan antar teman itu sendiri. Menurut kamu, apa sih pendapat kamu mengenai kekerasan remaja terhadap individu dan masyarakat secara umum? Dampak kekerasan remaja sangat serius dan dapat merusak kehidupan individu serta mengganggu stabilitas masyarakat secara individu. Remaja yang terlibat dalam kekerasan mungkin mengalami masalah emosional, stres, dan penurunan kepercayaan diri. Mereka juga beresiko mengalami gangguan mental, penyalahgunaan zat, dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat bagi masyarakat. Kekerasan remaja dapat menciptakan rasa tak aman dan mengganggu keharmonisan, serta hal ini juga dapat berdampak pada tingkat kesehatan yang lebih tinggi dan penurunan kualitas hidup. Sangat jelas bahwa kekerasan remaja memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan remaja? Untuk upaya pencegahannya itu sendiri, upaya pencegahan kekerasan remaja harus melibatkan beberapa peran dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau seluruh lingkungan peserta didik itu sendiri. Namun, penting juga bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang di rumahnya, serta memberikan pendidikan tentang cara mengelola emosi dengan baik, agar anak itu tidak
membludak atau melakukan tindakan yang salah saat mendapatkan masalah dengan teman sebayanya. Sekolah pun juga dapat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan program anti kekerasan seperti yang tadi BK, memasukkan program anti kekerasan ke dalam kurikulum dan menyediakan lingkungan yang aman bagi siswa. Selain itu, kita juga harus mempromosikan kesadaran publik tentang dampak negatif dari kekerasan remaja itu sendiri dan juga mengadvokasikan kebijakan yang mendukung pencegahan dan interferensi diri. Ya, bener banget sih. Kayak gitu ya. Ya, memang benar. Oke guys, sekian video podcast mengenai ulasan kerusakan moral dalam lingkungan sekolah pada remaja saat ini. See you next time.